Diduga akibat korsleting listrik, kantor Badan Pendapatan Pembangunan Daerah Provinsi Bali terbakar. Besarnya api membuat bangunan yang digunakan membuat SIM B Samsat Polda Bali ludes terbakar. Kobaran api membakar salah satu bangunan di kantor Bapeda, Bali di Jalan Cok Agung Tresna, Denpasar. Seluruh isi bangunan yang digunakan sebagai ruangan pengurusan SIM B, Samsat Polda Bali dan kantin habis terbakar. Petugas berupaya memadamkan api. Diduga kobaran akibat korsleting listrik. Pemirsa, kasus tewasnya wanita yang ditemukan dalam kondisi tergantung di rumahnya di Pekalongan, Jawa Tengah ternyata dibunuh suaminya. Pelaku merekayasa pembunuhan seolah korban bunuh diri. Pembunuhan dipicu dendam asmara orang ketiga. Penyelidikan polisi dalam kasus tewasnya Nurmawati yang ditemukan tergantung di dapur rumahnya di Kradenan, Pekalongan, Jawa Tengah mengungkap fakta mengejutkan. Wanita 35 tahun ini ternyata dibunuh oleh Soleh, suaminya. Soleh yang ditetapkan sebagai tersangka mengaku membunuh istrinya usai terlibat cekcok. Pelaku menganiaya dan mencekik istrinya menggunakan selendang hingga tewas. Menutupi perbuatannya, Soleh menyebut sang istri tewas gantung diri. Namun polisi menemukan kejanggalan, terlebih ditemukan barang bukti selendang yang dibuang tersangka di parit belakang rumahnya. Saat itu untuk sementara kita mengarah pada suami dari korban yang melakukan pembunuhan kepada istri yang bersangkutan. Kalau motifnya sudah tahu belum? Ini masih kita dalami. Masih kita dalami motifnya apa. Jadi untuk sementara, dan informasi terakhir juga dari hasil pemeriksaan mengarah ke yang bersangkutan, dan informasi terakhir bahwa yang bersangkutan saat ini sudah mengakui perbuatannya. Oke. Meski kerap cekcok, keluarga tak menyangka pelaku tega membunuh korban. Ya sedikit kurang harmonis lah. Sering ada masalah. Ya enggak sering, tapi ada masalah. Enggak ekonomi, itu masalah cemburu. Masalah cemburu. Ya intinya salah paham lah. Perpikiran masing-masing. Lah enggak satu kali dua kali. Saya kan sering mendamaikan dari pihak saya sama istri dan juga keluarganya. Dari keluarga istri. Nah. Polisi masih memeriksa tersangka untuk mengetahui motifnya, namun diduga pembunuhan dipicu dendam asmara lantaran orang ketiga. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Seorang pria nekat membunuh mantan istrinya di Bojonegoro, Jawa Timur. Lantaran kesal korban akan menikah lagi. Bermaksud mencari pelaku pembunuhan, keluarga korban mengamuk saat mendatangi rumah sakit Kalitidu, Bojonegoro. Salah satu keluarga korban penusukan mengamuk saat mendatangi rumah sakit Kalitidu, Bojonegoro, Jawa Timur. Petugas yang berjaga beberapa kali harus meredakan amarah keluarga korban. Korban yang emosi juga sempat mengambil kayu namun dicegah petugas. Kedatangan keluarga untuk mencari Prima Arianto, 38 tahun, pelaku penganiayaan hingga menyebabkan tewasnya Sofia Heni, 37 tahun, mantan istrinya. Keluarga juga menilai seharusnya rumah sakit memberikan pelayanan yang sama kepada kedua korban yang mengalami luka parah setelah terkena senjata tajam. Itu menangani prioritas dengan kondisi yang satunya juga prioritas. Harusnya bersamaan, Pak. Resikonya apapun itu harus bersamaan. Jadi yang pihak keluarga itu legowo kalau lihat saudaranya ditangani, bukan dibiarkan di situ saja, Pak. Korban Sofia Heni, 37 tahun, tewas di rumah sakit, sementara mantan suaminya Prima Aprianto, 38 tahun, yang mencoba bunuh diri usai menganiaya korban menjalani perawatan. Peristiwa terjadi diduga akibat mantan suami cemburu dan tak terima saat mantan istri akan menikah lagi. Kasus dalam penyelidikan polisi. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Kepergok mencuri, seorang pelajar SMP tega membunuh seorang nenek yang masih kerabatnya. Pelaku menggasak uang dan cincin emas yang dipakai korban.
Barang bukti uang tunai dan pakaian disita polisi pada kasus tewasnya seorang nenek di Nagasaribu, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Pada kasus yang diawali dengan kecurigaan keluarga terkait penyebab kematian korban, 2 pelaku AN 15 tahun dan KN 15 tahun ditangkap. Peristiwa berawal saat 2 pelajar SMP tersebut mencuri di rumah Linda Boru Pasaribu, 62 tahun kerabatnya. AN 15 tahun masuk rumah korban, sementara temannya KN memantau situasi. Saat AN beraksi, korban tiba-tiba pulang. Pelaku yang panik segera bersembunyi di kamar mandi. Tak ingin aksinya terungkap, pelaku menganiaya korban hingga tewas. Usai beraksi, pelaku mengambil uang dan cincin emas dari jari korban. Kedua pelaku telah 3 kali beraksi di rumah korban hingga total kerugian 2,5 juta rupiah. Polisi juga menangkap seorang karyawan toko emas karena diduga sebagai penadah barang curian. Masuk ke rumah korban, tidak berniat untuk membunuh, hanya mencuri. Dia masuk ke rumah, sempat mengambil duit 300.000 di lemari. Pada saat dia bekerja, masuklah korban ibu ini. Akibat perbuatannya, pelajar SMP tersebut terancam 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu melaporkan. Upaya pencurian motor di Pondok Aren, Tangerang Selatan berhasil digagalkan pemiliknya. Pelaku lari terbirit-birit setelah korbannya berteriak. Aksi pencurian motor yang terparkir di depan rumah di Pondok Aren, Tangerang Selatan digagalkan pemiliknya. Mendengar teriakan seorang pria, pelaku segera kabur bersama temannya yang menunggu di atas motor. Upaya pencurian ini sudah kesekian kalinya. Mencegah kejadian terulang, korban berharap polisi sering berpatroli. Aksi pencurian helm di permukiman warga di Matraman, Jakarta Timur dipergoki warga. Terjebak jalan yang tertutup portal, 3 pelaku kabur meninggalkan sepeda motor yang dikendarai di lokasi. Aksi pencurian helm di Jalan Kelapa Tinggi, Hutan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur terekam CCTV. 3 orang pelaku berboncengan sepeda motor mengincar helm milik warga yang diletakkan di sepeda motor. Kepergok pemilik rumah, pelaku berusaha melarikan diri. Diduga tak tahu jalan, pelaku terjebak jalan yang tertutup portal. Pelaku yang panik kabur dan meninggalkan sepeda motornya di lokasi. Diketahui oleh warga dari atas dan diteriakin maling. Mereka kabur terjebak dengan portal. Jadi terjebak dengan portal, motor ditinggal, mereka bertiga kabur. Dari penyelidikan polisi, plat kendaraan pelaku ternyata palsu. Yakin dilempar bangku, langsung kabur. Ternyata motornya tertinggal. Karena posisinya di gelap ya, ada di gang gitu, akan mengambil posisinya susah, dia langsung melarikan diri. Plat nomor yang tertera, yang nempel ada motor ini, ternyata kita cek. Para pelaku dalam pengejaran polisi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Diperiksa polisi sebagai saksi penipuan investasi robot trading DNA Pro, artis Ivan Gunawan mengembalikan uang ratusan juta rupiah. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di Sergap.